فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kembali kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang masih senantiasa memberikan nikmat kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan setelah itu kita bisa hadiri majelis ilmu ini. Tidaklah itu semua bisa kita lakukan illa bi'idnillahi Jalla Jalaluh, melainkan atas izin Allah Tabaraka wa Ta'ala serta hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena memang seorang hamba apabila telah diberikan hidayah Islam oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia akan mudah menerima syariat Islam ini. Sebagaimana Allah mengatakan, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Maka siapa saja yuridillah, yang Allah inginkan, an yahdiyahu, Allah inginkan baginya hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan melapangkan dadanya menerima agama Islam. Akan Allah lapangkan dadanya untuk menerima tauhid. Akan Allah lapangkan dadanya untuk menerima sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Namun wa aksu dzalik, yang berlawanan daripada itu, Allah mengatakan, wa may yurid ayyudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'
kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Namun sebaliknya, siapa saja yang hendak Allah sesatkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempersempit hatinya menerima agama Islam yang mulia ini. Siapa yang ingin Allah sesatkan, Allah Subhanahu wa taala akan mempersempit hatinya menerima tauhid ini. Akan Allah persempit hatinya untuk menerima sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Begitulah Allah Subhanahu wa taala berikan balasan ya terhadap apa-apa yang terhadap orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka tentunya nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat hidayah di atas Islam, di atas tauhid, di atas sunnah. Dan alhamdulillah, insya-Allah kita telah mendapatkan nikmat itu. Maka kembali, dan untuk kaum muslimin dan muslimah yang lainnya, tinggal kita ya berpegang teguh di atas itu saja sampai kita diwafatkan oleh Allah tabaraka wa taala, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz. Hendaknya kalian berpegang teguh di atas sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, setelah aku, tamassaku biha, berpegang teguhlah kamu di atas itu, wa 'addu 'alaiha bin nawajiz, dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Maknanya berpegang teguh di atas itu. Itulah makna hadis Nabi yang kita bacakan tadi. Maka semoga insya-Allah taala Allah Subhanahu wa taala berikan istiqamah kepada kita semuanya untuk senantiasa mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Salat berikan salam tidak lupa pula kita tujukan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita malam yang berbahagia ini melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Syarh Usul Thalatha yang ditulis oleh Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dan disyarah oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi. Maka kita telah masuk kepada rukun iman yang selanjutnya. Kemarin kita mengatakan yaitu al-wal yaumal al-akhir. Kita telah menjelaskan sedikit banyak yang tentang beriman kepada hari akhir. Maka beliau mengatakan wal imanu bil yaumil akhir yatadammanu thalathata umur, dan ini telah kita jelaskan satu di antaranya. Beriman kepada hari akhir itu berkaitan dengan tiga hal. Berkaitan dengan tiga hal. Yang pertama, beliau mengatakan al-imanu bil ba'ats, wajib kita imani adanya hari kebangkitan. Adanya hari kebangkitan ketika ya tiupan sangkakala yang kedua. Karena yang pertama itu sangkakala ya menandakan datangnya hari kiamat, dan yang kedua tiupan sangkakala yang berkaitan dengan dibangkitkan seluruh manusia. Maka inilah konsekuensi yang pertama atau cara kita mengimani hari kiamat. Yang pertama harus kita imani kita pasti akan dibangkitkan, sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 104, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana di awal ya kami ciptakan mereka dari tanah, nu'iduh, dan dari tanah pula lah manusia akan dikembalikan. Wa'dan alaina inna kunna fa'ilin, dan ini janji atas kami, sesungguhnya kami akan mengerjakan itu. Makanya di dalam ayat yang lainnya Allah tabaraka wa taala mengatakan thumma innakum ba'da dzalika lamayitun, kemudian sesungguhnya kalian setelah itu, yaitu setelah kehidupan, lamayitun, kalian semua pasti akan meninggal dunia. Allah mengatakan setelah kalian hidup di permukaan bumi ini, maka kalian semuanya pasti akan mati. Akan tetapi Allah tabaraka wa taala tidak ya memberhentikan ayatnya sampai di situ. Allah tidak hanya mengatakan lamayitun, kemudian kalian meninggal dunia, habis. Tidak. Ada kelanjutan setelah kematian itu. Nah, inilah yang tidak diimani oleh orang-orang kufar.
Adapun kita yang beriman kepada Allah, maka kita lanjutkan ayatnya, thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat pasti akan dibangkitkan. Apa maknanya? Berarti setelah kematian ada kehidupan. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama, kehidupan yang abadi. Kehidupan yang abadi maknanya tidak ada kematian setelah itu. Berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki agama, berbeda dengan orang-orang yang tidak faham dengan agama Islam, seolah-olah dia mengatakan kematian akhir dari segalanya. Akhirnya apa yang terjadi? Makanya banyak di luar sana orang-orang yang bunuh diri, seolah-olah semua urusan dia kalau dah mati selesai. Kalau sudah mati selesai. Tapi kalau orang yang benar beriman kepada Allah, tidak. Keyakinan kita adalah kematian awal perjalanan. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika beliau melihat sebelum detik-detik kematian beliau, maka beliau menangis sejadi-jadinya sembari mengatakan, alangkah sedikitnya bekalku dan panjangnya perjalananku. Nah, perjalanan kita sangat panjang setelah kematian. Bagaimana tidak panjang? Sedangkan hari kiamat ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Rasanya satu hari di akhirat atau di neraka Allah sama dengan 1000 tahun di dunia. Ini sangat panjang. Makanya ketika di padang mahsyar semua manusia sudah capek, sudah lelah untuk menunggu kapan lagi dihisab nih. Capek kita semua aja. Ya, panasnya luar biasa. Dah datang akhirnya berbondong-bondonglah seluruh manusia datang kepada Nabi Adam minta syafaat agar timbangan amalan disegerakan. Kemudian Nabi Adam alaihi salatu wassalam tidak bisa memberikan syafaat itu karena beliau melakukan kesalahan. Pergi kepada awal rusul Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh pun seperti itu, datang kepada Ibrahim dan seterusnya. Akhirnya datang kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kenapa kita datang? Ya karena kita tak sanggup lagi, sudah capek, sudah lelah di padang mahsyar menunggu apa setelah itu. Nah, ternyata setelah kematian adanya hari kebangkitan. Sebagaimana yang telah kita jelaskan juga, ketika kita dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa taala kembali dari kubur kita, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan ghurla. Seluruh manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat bertelanjang kaki, maknanya tidak menggunakan alas kaki, kemudian tidak menggunakan pakaian sehelai pun, dan tidak berkhitan sedikit pun satu manusia di situ. Ya, dan umur manusia semuanya sama. Maka ketika itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha heran dan kaget ya dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ketika itu beliau mengatakan, ya Rasulullah, kalau seperti itu jadinya nanti, apakah satu sama yang lainnya tak mau melihat laki-laki dan perempuan ni? Karena tidak menggunakan pakaian sedikit pun. Apakah mereka tidak saling melihat? Ini pikiran beliau sebagaimana kita di dunia. Di dunia, jangankan tak berpakaian, berpakaian lengkap pun banyak lihat. Apalagi tidak berpakaian. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, hari itu asyaddu min hadha, lebih berat daripada itu. Karena semua manusia akan sadar mereka akan diperhitungkan semua amal kebaikan dan keburukan yang mereka lakukan ketika mereka hidup di permukaan bumi ini. Sebagaimana Syekh mengatakan, wa ajma'al muslimunu ala thubuti. Umat muslim yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah sepakat bahwasanya hari kebangkitan itu pasti ada. Wa huwa muqtadul hikmati haitsu taqtadi an yaj'al Allah ta'ala li hadhihi al-khaliqah mi'adan yujazihim fihi ala ma kallafahum bihi ala alsinati rusulihi. Kenapa hari kebangkitan itu ada? Termasuk dari pembahasan hari kiamat ada hikmahnya. Hikmahnya adalah sebagaimana Syekh mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kita sebagai makhluknya ini hari kebangkitan agar kita dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan. Akan dibalas semua. Apa yang kita lakukan akan dibalas. Kalau seandainya tidak ada hari kebangkitan, maka tidak ada gunanya Allah menciptakan manusia.
Kalau tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari pembalasan, berarti Allah tidak adil. Berarti Allah tidak adil. Kenapa? Ya sama semua. Kita sudah capek-capek ibadah dengan orang-orang tak beribadah sama. Kalau tidak ada hari pembalasan. Makanya para ulama mengatakan di antara hikmah terbesar adanya hari pembalasan, ya, hari kiamat adalah disitulah bentuk keadilan Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 115, "Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un." Wahai manusia, kata Allah, ni Allah berbicara sama kita nih. Apa kata Allah? Wahai manusia, apakah kalian mengira bahwasanya kami setelah menciptakan kalian, kemudian kami ciptakan kalian begitu saja tanpa ada tujuan? Tanpa ada kematian, tanpa ada hari kebangkitan, tanpa ada hari pembalasan? Apakah seperti itu kami ciptakan? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kemudian kalian yakini bahwasanya kalian tidak akan kembali kepada kami? Ini mustahil. Kalau itu tidak ada tujuan seperti itu kita diciptakan, maka tidak ada gunanya manusia diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya para ulama mengatakan di antara hikmah terbesar kita diciptakan, Allah akan melihat siapa di antara kita yang beriman, siapa di antara kita yang kafir. Ya, makanya Allah mengatakan wa hadainahun najdain. Kami berikan, ya, petunjuk kepada manusia dua jalan. Jalan yang kebenaran dan jalan kebatilan. Silahkan tinggal pilih. Tapi ingat, di balik itu ada hari kebangkitan yang, ya, padanya semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini dia cara atau hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat yang pertama. Yang kedua, wajib kita imani yang berkaitan dengan hari kiamat pula adalah al-imanu bil hisabi wal jaza. Mengimani hari hisab, yaitu hari perhitungan dan hari pembalasan. Jadi ini harus kita rincikan. Kenapa? Agar kita betul-betul faham bagaimana cara mengimani hari kiamat. Karena sebagian orang mengatakan, saya mengimani hari kiamat, udah dia imani begitu saja. Ketika kita jelaskan adanya hari pembalasan, dia tak percaya. Tapi dia mengatakan saya beriman dengan hari kiamat. Maka inilah cara kita mengimani hari kiamat. Para ulama mengatakan apapun yang terjadi berkaitan dengan hari kiamat itu semua wajib kita imani. Wajib kita imani. Makanya nanti akan terakhir akan kita bahas perkataan Syekh rahimahullahu taala, di antara bentuk mengimani hari kiamat adalah mengimani semua yang terjadi setelah kematian. Mengimani semua yang terjadi setelah kematian, apapun yang terjadi itu semuanya wajib kita imani, dan dia masuk dalam iman kepada hari kiamat. Apa kata beliau? Yang kedua, beriman terhadap hari pembalasan, hari hisab, hari perhitungan kebaikan dan keburukan yang kita lakukan, dan hari pembalasan. Beliau mengatakan, yuhasabul abdu ala amalih wa yujazi alaih. Setiap hamba pasti akan dihisab terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, setelah Allah hisab, akan Allah balas. Akan Allah balas. Nah, makanya kita katakan tadi, disinilah bentuk keadilan Allah tabaraka wa ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini bentuk keadilan Allah. Coba kita bayangkan tidak ada hari pembalasan. Ngapain kita solat? Ngapain kita puasa? Ngapain kita majelis taklim? Mending kita enak-enak aja di dunia, dia mati, selesai. Tidak ada hari pembalasan. Adapun orang-orang yang beriman tidak meyakini adanya hari pembalasan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Beliau mengatakan radhiyallahu anhu, hisablah diri kalian, ya, sebelum diri kalian dihisab oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita hisab diri kita, ya, bermuhasabah apa yang telah kita lakukan selama ini. Makanya orang-orang yang beriman kepada Allah azza wa jal
apatah lagi benar dalam mengimani rukun iman, ya, yang kelima ini, beriman kepada hari kiamat, insya-Allah semua yang dia lakukan akan hati-hati. Apapun yang dia lakukan di permukaan bumi, dia akan hati-hati. Kenapa? Ya akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah balas. Dan sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, Allah balas. Sesuai. Wa yajazi alaih, dia akan dibalas. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau kita ingin dapat balasan yang mulia di sisi Allah, iya, harus sesuai dengan itu. Tapi kalau kita ingin mendapatkan balasan kehinaan dari Allah, ya silakan jauh dari Allah tabaraka wa taala. Kemudian beliau mengatakan, wa qad dalla dzalika ala dzalika al-kitab as-sunnati wa ijma'il muslimin. Dan sungguh, ya, wajibnya kita mengimani hari hisab, hari pembalasan itu telah ada disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Nabi dan kesepakatan ijma' kaum muslimin. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 25 sampai 26. Apa kata Allah? Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya semua manusia akan kembali kepada kami. Nah, ketika mereka kembali, maknanya mereka akan meninggal dunia. Kemudian Allah menekankan kembali, thumma inna alaina hisabahum. Ketika mereka sudah kembali lagi kepada kami, sesungguhnya atas kami hisab mereka. Maknanya mereka akan diperhitungkan, dihitung, ya, semua yang dikerjakan oleh mereka. Makanya kita harus benar-benar berhati-hati, ya. Makanya Nabi SAW banyak menyebutkan di dalam hadis-hadisnya kepada kita agar menjadi seorang mukmin yang hati-hati benar di dunia ini. Ya, sebagaimana Nabi mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i, ya, bentuk baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting baginya. Tarkuhu ma la ya'ni, tak penting bagi dia, dia akan tinggalkan. Kalau bukan urusan dia itu, apalagi berkaitan dengan, ya, sesuatu yang haram, dia tinggalkan. Kenapa? Dia tahu akan ada yaumul hisab wal jaza. Ada hari perhitungan amalan dan ada hari pembalasan. Ya, ini bukan main-main ini. Makanya banyak manusia itu tertipu, seolah-olah dia hidup selama-lamanya, setelah mati tidak ada lagi PR. Padahal setelah kematian itulah PR kita sangat banyak. PR sangat banyak. Kenapa? Rata-rata manusia penyesalan demi penyesalan yang ada. Nah, sebelum datang penyesalan itu, imanilah hari pembalasan ini, hari perhitungan dengan baik. Ya, ketika kita benar dalam mengimani ini semua, maka insya-Allah taala kita akan terus bersemangat dalam ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Allah tabaraka wa taala mengatakan, siapa saja yang datang dengan satu kebaikan, maknanya siapa saja yang melakukan satu kebaikan, falahu 'asyru amsalihha, maka Allah berikan ganjaran 10 kali lipat. Satu kebaikan yang kita lakukan, maka Allah ganjar, Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Wa man jaa'a bis sayyi'ah, dan siapa saja yang melakukan suatu keburukan, fala yujza illa mithlaha, maka dia tidak akan dibalas kecuali yang semisal dengannya. Lihat, Allah tidak mengatakan siapa yang melakukan keburukan Allah lipat gandakan keburukannya 10 kali lipat. Tidak Allah katakan itu. Tapi apa kata Allah? Fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Ya, siapa saja yang mendatangkan keburukan, melakukan keburukan, maka dia tidak akan dibalas kecuali semisal dengan keburukan yang dia lakukan, wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak pernah dizalimi sedikit pun oleh Allah tabaraka wa taala. Tapi lihat, ketika Allah berbicara tentang kebaikan, apa kata Allah? Falahu 'asyru amsalihha.
Satu kebaikan yang mereka lakukan bagi mereka 10 kali lipat. Tapi ketika Allah bicara tentang keburukan, Allah mengatakan fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Ini keadilan Allah tabaraka wa taala. Ini sayangnya Allah kepada kita. Coba bayangkan, Pak. Allah katakan wa man jaa bis sayyi'ati falahu asyru amsalha, mati kita. Siapa yang mendatangkan keburukan, melakukan keburukan, Allah lipat gandakan keburukan 10 kali lipat, mati kita. Berapa dosa yang kita lakukan? Kali 10. Satu kali ghibah kali 10. Dua kali ghibah kali 20. Tapi tidak. Wahum la yuzlamun. Mereka tidak pernah Allah zalimi sedikit pun. Makanya orang-orang kufar ketika datang hari kiamat, apa kata mereka? Ya laitani kuntu turaba. Mending saya jadi tanah. Tak ada hari pembalasan lagi. Itulah penyesalan demi penyesalan. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa nadha'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Dalam surah Al-Anbiya ayat 47 Allah kembali mengatakan dan kami letakkan mizan-mizan, timbangan-timbangan al-qist yang adil li yaumil qiyamah, pada hari kiamat, maka tidak ada satu jiwa pun, satu nafas pun yang dizalimi sedikit pun ketika itu. Tidak ada. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha. Dan sesungguhnya, ya, jikalau seandainya ada orang-orang yang melakukan suatu perbuatan sekecil biji yang paling kecil, maka akan kami letakkan itu juga. Sama. Ya, ketika seseorang mencuri, ya dosa curi itu Allah Ta'ala tidak Allah dapat gandakan kok. Ya, wa kafa bina hasibin, dan cukuplah bagi kami sebagai menghisab amalan-amalan kalian. Sebenarnya ini sudah sangat luar biasa. Membuat kita semangat dalam ibadah dan berhati-hati dalam kehidupan dunia. Ya, sama dengan kita bekerja, ketika sudah datang apa namanya itu? Bahasanya lupa pula anak nih. Melihat perhitungan uang keuangan itu loh. Apa? Bukan slip gaji, nanti dicek, diaudit. Ya. Kalau sudah datang di perusahaan tim audit, itu santai atau sakit kepala, Pak? Ini saya tanya nih jujur ya, yang kerja di perusahaan nih. Kalau sudah datang tim audit, sakit kepala atau santai aja? Sakitlah kepala. Hilang 1000 kita kena. Bisa diberhentikan. Itu dalam urusan dunia. Lalu bagaimana semua amalan yang kita lakukan diaudit oleh Allah di akhirat? Terus kita di dunia santai, tiba-tiba ingin masuk surga? Mantap kali. Ya, dan makanya banyak orang tertipu. Tapi insya Allah ketika kita mempelajari ini, ya semangat kita akan bertambah. Kita akan tahu, kita tak lama di dunia. Ya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Dunia fana. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menyebutkan sebuah hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yudnil mu'mina fayadau alaihi kanafahu wa yasturuh." Sesungguhnya di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan dirinya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa taala, kemudian dia letakkan dirinya dan dia tutup wa yasturuhu. Maknanya ada, dia tutup dosa-dosa yang dia lakukan. Jadi pada hari kiamat orang-orang yang beriman akan mendapatkan hal yang seperti ini. Ya, makanya selalu kita berdoa. Allah akan nanti tutup kesalahan-kesalahan kita. Kemudian Allah mengatakan, "Fayaqulu ata'rifu dhanbaka hadha?" Wahai fulan, tahu enggak engkau dosa ini? Ata'rifu dhanbaka hadha? Apakah tahu enggak engkau dosa ini? Fayaqulu na'am ay Rabb. Maka seorang hamba tadi mengatakan, "Iya, saya tahu ya Allah." Maknanya apa? Ya saya melakukan itu dulu. Allah nampakkan di hadapan dia nih, dosa ini tahu enggak nih? Dosa ini tahu enggak? Maka laki-laki tadi akan mengatakan, hamba tadi akan mengatakan, "Na'am ay Rabb," hatta idza qarrarahu bidzunubi wa ra'a annahu qad halak. Sampai-sampai
seorang hamba yang telah dinampakkan dosanya di hadapan Allah tadi, padahal dia tak tahu, sudah Allah tutup dosanya. Tapi Allah, ya, tidak Allah kabarkan. Allah ingin melihat i'tirafu, pengakuan dia terhadap dosa yang dia lakukan. Ini dosa ini iya atau tidak? Maka jawaban dia, iya ya Allah. Akhirnya ketika seorang hamba melihat dosanya yang telah Allah bentangkan di hadapannya, wa ra'a annahu qad halak, maka dia menyangka dia telah binasa. Dia telah binasa. Qal, kemudian Allah mengatakan, qad satartuha 'alaika fid dunya. Sungguh aku telah menutup dosa-dosamu itu ketika engkau masih di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan aku ampuni dosamu sekarang. Wa ya'ti kitabu hasanati, maka ketika itu diberikanlah, ya, catatan-catatan kebaikannya. Inilah keadaan orang-orang yang beriman. Keadaan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, Allah akan berusaha menutup aib-aib kita. Allah berusaha menutup dosa-dosa kita. Jadi sudah luar biasa nih Pak. Sudah luar biasa kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita mengakui, kemudian setelah itu langsung Allah hapuskan dosa itu. Inilah keadaan orang-orang yang beriman ketika mereka setelah dibangkitkan di hari pembalasan. Wa ammal kuffar wal munafiqun, adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafiqun, fayunada bihim ala ru'usil khalaiq, maka akan ada panggilan di atas mereka, di atas seluruh manusia, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim, mereka adalah manusia-manusia yang mendustai Rabb mereka. Akan ada suara itu pada hari kiamat. Mereka ketika di dunia kufur kepada Allah, jauh dari agama Allah. Ala la'natullahi 'ala zalimin, ketahuilah laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Ya, makanya, ya, teruslah kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, hidup dalam keadaan muslim dan mukmin, mati pun dalam keadaan muslim dan mukmin. Karena keberuntungannya banyak nanti di akhirat yang Allah berikan. Belum lagi nanti syafaat orang-orang yang ahli tauhid dikeluarkan dari neraka. Ini kan luar biasa. Ya. Sebelum datang itu, ini lagi dapat, ya, dispensasi dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka maksimalkan keimanan kita dengan amal saleh. Wa sahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan benar juga hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, anna man hamma bihasanatin fa'amilaha, bahwasanya siapa saja di antara orang-orang yang muslim dan mukmin yang betul-betul niat untuk melakukan satu kebaikan, niat baru, maka niatnya tadi dia kerjakan. Nabi mengatakan tadi, siapa saja yang berniat untuk melakukan satu kebaikan, fa'amilaha, kemudian dia lakukan niat baik dia itu, dia kerjakan, katabahallahu indahu asyra hasanat, maka Allah akan tuliskan di sisinya 10 kebaikan. Kita niatkan melakukan satu kebaikan saja, kita kerjakan, dapat 10 kali lipat. Ila 700 di'fin ila ta'afin kathirah, bahkan Allah lipat gandakan 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Ini kan luar biasa. Tidak ada yang namanya sebaik apapun orang, kalau kita kerja dengan dia, satu kali kerja gaji 700 kali lipat, ada Pak? Bangkrut tuh perusahaan. Tidak ada. Tapi Allah tidak. Satu kebaikan saja kita lakukan, maka Allah akan balas 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Wa man hamma bi'amalin, ya bihasanatin falam ya'malha, maka siapa saja yang berniat untuk melakukan suatu kebaikan tapi tak jadi dia lakukan kebaikan itu, mungkin karena uzur, karena alasan yang lain, uzur syar'i. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Maka akan Allah balas, Allah tulis satu kebaikan untuknya. Niat untuk melakukan suatu ibadah tapi tertunda atau tidak jadi kita lakukan dan karena ada uzur, ya, niatnya memang betul-betul melakukan itu tapi tak jadi, maka Allah tulis satu kebaikan. Tapi jangan main-main Pak, ya. Niat dalam hati, sedekahlah, tak jadilah, lumayan dapat 1. Niat lagi, tak jadilah, dapat 2. Nah,
Allah tahu niat kita bagaimana. Ya. Kemudian Nabi mengatakan wa anna man hamma bi sayyi'atin fa'amilaha. Siapa saja yang betul-betul menginginkan atau berniat di dalam dirinya untuk melakukan satu keburukan dan dia mengerjakan itu, katabahallahu sayyi'atan wahidah. Allah tulis baginya satu dosa. Tadi kita niatkan satu kebaikan, kita kerjakan, Allah tulis 10. 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Tapi kalau ada seseorang niat melakukan keburukan, dia kerjakan, Allah tulis satu dosa. Tidak Allah lipatkan. Namun kata Nabi alaihi salatu wassalam, ketika dia berniat, kata beliau alaihi salatu wassalam, falam ya'malha, dan dia tidak mengerjakan perbuatan buruk dia tadi, niat buruk dia tadi, maka Allah tulis satu pahala. Ini kan mantap, Pak. Niat buruk, karena mungkin sudah mulai takut kepada Allah, tak jadi dia kerjakan, Allah ganti keburukan niat dia tadi menjadi satu kebaikan. Tapi kalau dia kerjakan niat buruk dia tadi, dapat satu dosa. Nah, lihat bagaimana pembalasannya Allah tabaraka wa ta'ala, sangat luar biasa. Ya, nah, ini dia apa namanya yang harus kita imani. Kemudian beliau mengatakan, wa qad ajma'al muslimuna ala itsbatil hisabi wal jazaa'i 'ala al-a'mal, dan sungguh telah sepakat kaum muslimin atas ya adanya hari hisab, perhitungan dan hari pembalasan atas semua amal-amal kita. Wa huwa muqtadal hikmati, di antara hikmahnya adalah fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala anzalal kutuba. Ini hikmahnya ya. Hikmahnya ada hari pembalasan, hari perhitungan amal. Hikmahnya adalah sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab-kitab ke permukaan bumi ini untuk kita sebagai hamba-hambanya. Wa arsalar rusul, dan Allah telah utus para rasul juga yang begitu banyak. Wa faradu 'alal ibadi qabula ma ja'u bihi, dan Allah wajibkan untuk atas setiap hamba untuk menerima apa yang mereka bawa. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang bagaimana cara mengimani para nabi dan rasul. Jadi kitab-kitab yang mereka bawa, semua risalah itu, maka Allah wajibkan kita menerimanya. Wal 'amali bima yajibul 'amalu bihi minhu, dan wajib juga Allah wajibkan untuk kita mengamalkan apa yang telah diperintahkan untuk kita mengamalkannya. Rasul perintahkan salat, ya amalkan. Ya. Wa aujaba qitalal mu'aridin lahu, dan bahkan Allah wajibkan atas setiap hamba atau untuk setiap hamba-hamba Allah yang beriman memerangi orang-orang yang berpaling dari perintah Allah dan Rasulnya. Namun berperang di sini bukan hanya dengan pedang. Bukan berarti besok pagi ada tetangga kita yang non muslim langsung kita penggal. Tidak, bukan itu. Berperang di sini bukan hanya mengangkat senjata, berperang dengan ilmu, berperang dengan hujjah, ya, berperang dengan tulisan-tulisan, dengan ide-ide dan seterusnya. Kalau di zaman Nabi diperintahkan mereka untuk mengangkat pedang, karena itulah zamannya. Kemudian beliau mengatakan juga wa ahalla dima'ahum, dan dihalalkan darah-darah mereka, wa dzurriyyatihim wa nisa'ahum wa amwalahum. Jadi intinya adalah ya, inilah di antara hikmah terbesar kenapa hari pembalasan itu ada. Hikmahnya adalah Allah nampakkan tujuan kenapa kitab-kitab itu diturunkan. Kenapa para nabi dan para rasul diturunkan. Itu hikmahnya. Kenapa? Karena kita nanti akan dihisab. Ya, kalau tidak Allah turunkan ini semua, maka Allah di situ tidak ada keadilannya. Ya. Bagaimana caranya kita ingin menghukumi seseorang sedangkan dia tidak diberikan sedikit pun pengetahuan tentang yang akan dihukumi kepadanya itu. Dia tidak melakukan apa-apa, dia tak tahu. Kemudian dia dihukumkan, tidak masuk akal. Ya. Namun Allah tabaraka wa taala tidak. Allah tetapkan yaumul hisab wal jaza, namun Allah turunkan hikmah di balik itu adalah Allah turunkan kitab-kitab dan para rasul, dan diwajibkan bagi kita untuk mengikuti itu semua. Falau lam yakun hisab wala jaza lakana hadha minal abath. Kalaulah tidak ada hari perhitungan amal, tidak ada hari pembalasan untuk kita,
lakana hadza minal abath. Maka ini termasuk perbuatan yang sia-sia. Alladzi yunazzahur rabbul hakim, dan sedangkan Allah suci daripada perbuatan sia-sia. Karena semua yang Allah perintahkan ada hikmah, dan semua yang Allah larang ada hikmah. Ya, semua yang Allah perintahkan ada hikmahnya, dan semua yang Allah larang ada hikmah. Karena kalau tidak ada hikmah, maka tidak mungkin Allah larang. Namun tinggal ya, apakah kita tahu semua hikmah di balik itu atau tidak? Maka para ulama sepakat, ya, sebagian hikmah itu kita tahu, sebagian lagi tidak kita ketahui. Waqad asyara Allah Ta'ala ila dzalik, dan sungguh Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengisyaratkan kepada itu di dalam firman-Nya surat Al-A'raf ayat 6 sampai 7. Apa kata Allah? Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wa lanas'alanna al-mursalin falanaqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, maka pasti akan kami tanya alladzina ursila ilaihim. Akan kami tanya, dan itu pasti. Apa yang Allah tanya kepada kita nanti? Apa yang telah diutus kepada kita. Kitab Allah turunkan. Para rasul, para nabi sudah Allah turunkan. Itu kita akan ditanya tuh. Kenapa ente masih kafir? Kenapa ente jadi munafik? Kenapa ente masih melakukan kemaksiatan? Tidakkah Al-Quran sudah kami turunkan? Tidakkah Muhammad sudah kami turunkan? Itu akan Allah tanya. Bukan hanya itu yang Allah tanya. Wala nas'alanal mursalin. Apapun yang kami utus akan kami tanya juga. Juga para nabi dan para rasul Allah tanya nantinya. Makanya mereka akan menjadi saksi pada hari kiamat. Semua para nabi dan para rasul akan menjadi saksi untuk umatnya masing-masing. Ya. Falanaqussanna alaihim bi'ilmi wa ma kunna ghaibin. Ya, itu semua ada ilmunya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kami tidak pernah gaib dalam masalah itu. Kenapa? Karena Allah mengatakan ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidak ada satu lafaz yang kita ucapkan melainkan ada yang nulis catatan di sisi kanan kita dan di sisi kiri kita. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan setelah azan nantinya bi'idznillah tabaraka wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kemudian di sini Syekh rahimahullahu taala menyebutkan kembali beriman kepada hari kiamat maka mencakup 3 hal. Maka yang ketiga adalah al-imanu bil jannati wan nar. Wajib bagi kita untuk mengimani adanya surga dan adanya neraka. Wa annahumal ma'al abadi lil khalq. Dan kita yakini bahwasanya surga dan neraka tempat kembali yang abadi untuk seluruh makhluk. Wajib kita yakini itu. Sebagaimana Nabi SAW bersabda atau menceritakan ketika para penduduk surga telah masuk ke dalam surganya, pada penduduk neraka telah masuk ke dalam neraka mereka, dan ketika itu malakul maut, malaikat maut, ya, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seekor domba dan disembelih, maka ketika itu habislah kematian. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah tabaraka wa taala berfirman, ya ahlal jannah khuludun bila maut wa ya ahlan nar khuludun bila maut. Wahai ahli surga, beradalah kalian di dalam surga selama-lamanya dan tidak ada kematian di dalamnya, dan wahai ahli neraka, masuklah kalian ke dalam neraka Allah tabaraka wa taala selama-lamanya, maka tidak ada lagi kematian. Makanya ketika ada orang yang di neraka Allah tabaraka wa taala diazab, habis timbul lagi. Sampai kapan? Ila masya Allah. Sampai sesuai kehendak Allah tabaraka wa taala. Kemudian beliau mengatakan, fal jannatu darun na'im. Maka adapun surga adalah tempat kembalinya atau tempat yang penuh dengan nikmat. Allati a'addaha Allah taala lil mu'minina al muttaqin. Yang mana surga ini Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, wasari'u, dalam surah Ali Imran, na'am. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa tidak akan menjadi sebagai hamba yang bertakwa sampai dia beriman. Jadi sejalan dia. Dan dia tidak akan menjadi orang yang beriman dan bertakwa sampai dia beramal soleh. Sejalan semua. Nah, kemudian beliau mengatakan, alladzina amanu, dan juga Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman, bi alladzina amanu bima aujaballahu alaihim al-imana bih. Orang-orang yang mengimani, ya, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, bima aujaballah, terhadap apa-apa yang telah Allah wajibkan atas mereka untuk mengimaninya. Apapun itu. Yaitu rukun iman yang 6. Ini harus kita imani dengan benar. Makanya telah kita pelajari alhamdulillah 4. Ini yang kelima. Ya. Semoga bisa kita selesaikan dengan cepat.
Kemudian beliau mengatakan wa qamu bi ta'atillahi wa rasulih. Dan mereka yang mendapatkan surga Allah adalah mereka yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini syarat-syaratnya harus tahu kita nih. Jadi bukan kosong dan angan-angan belaka surga itu. Kita capai surga itu bukan dengan angan-angan belaka sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani berangan-angan. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amanihum. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Allah mengatakan, mereka berkata tidak akan pernah masuk surga. Ini mereka mengatakan nih, Pak. Surga mereka katakan. Berarti mereka meyakini adanya surga. Mereka mengatakan tak akan ada yang bisa masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Ternyata surga yang mereka yakini tilka amanihum. Cuman angan-angan mereka saja. Maknanya apa? Ya mereka tidak beriman sama Allah. Mereka tidak beramal saleh. Bagaimana caranya mendapatkan surga? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan Muhammad kepada mereka, datangkanlah hujjah kalian, bukti kalian kalau kalian benar-benar jujur berkata hanya kalian yang masuk surga. Makanya beliau mengatakan surga ya juga disediakan untuk orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Jangan berharap kalau kita menyelisihi Nabi mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Jangan berharap, Pak. Ya, jangan berharap. Karena hadisnya banyak dalam masalah ini ya. Hadisnya banyak dalam masalah ini, insyaallah akan kita jelaskan ya pada bab selanjutnya. Kemudian beliau mengatakan mukhlisina lillah. Mereka senantiasa ikhlas karena Allah ketika mereka selalu melakukan ibadah. Setiap kebaikan yang mereka lakukan ikhlas karena Allah, tidak mengharapkan apapun di permukaan bumi ini. Muttabi'ina li rasulih. Dia senantiasa mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam, mengikuti dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Kemudian beliau mengatakan fiha min anwa'in na'im. Di dalam surga itu ada berbagai macam kenikmatan. Saking banyaknya kenikmatan di dalam surga itu, maka Nabi mengatakan ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Nabi mengatakan saking luar biasanya nikmat surga itu, tidak ada mata siapapun yang pernah memandang kenikmatan itu. Maknanya adalah ada apa pandangan yang paling nikmat di dunia nih, yang orang suka melihatnya, lebih daripada itu. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga kita. Mungkin kita pernah mendengar tempat terindah di dunia, kita dengar nih. Namun surga lebih daripada itu. Ya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbesit di dalam hati seorang hamba dan fikirannya bagaimana nikmatnya surga Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana tidak? Khamar-khamarnya saja ladatul lisyaribin ya. Enak untuk diminum. Kemudian apa namanya? Madu-madunya begitu luar biasa nikmat, susu-susu yang ada di sana dan nikmat yang lainnya. Ya. Nah, kemudian Allah mengatakan di dalam surat Al-Bayyinah ayat 7 sampai 8, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka itu adalah sebaik-baik manusia. Jazaohum 'inda rabbihim. Balasan mereka di sisi Rabb mereka adalah jannatu 'adn, surga Aden. Bagaimana bentuknya? Apa yang ada di dalam? Tajri min tahtihal anhar. Berada di dalamnya, mengalir di dalam sungai-sungai. Khalidina fiha abadan. Mereka kekal selama-lamanya di dalam surga Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Bagi siapa? Bagi siapa saja yang takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itu syaratnya. Beriman kepada Allah, beramal saleh, takut hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka ganjarannya adalah surga Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam ayat yang lainnya, dalam surat As-Sajdah ayat 17, Allah mengatakan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah mengatakan tidak ada satu manusia pun yang tahu
betapa luar biasanya nikmat surga Allah yang telah Allah sembunyikan itu. Ya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan untuk terhadap apa yang telah mereka lakukan dari amal saleh. Sengaja Allah sembunyikan. Kalau Allah kasih tahu, tentunya tidak terlalu semangat kita ibadah. Kenapa? Ya, ana sudah dapatkan itu, kata dia. Tak perlu ana lakukan itu lagi. Ana cari yang lain lah. Misalnya kalau Allah katakan siapa saja ya yang menjaga solat 5 waktu sekian tahun dapatnya ini. Kalau itu Allah katakan, tentunya banyak orang tak solat lagi. Namun semua kenikmatan surga itu Allah sembunyikan. Wa amman nar, dan adapun neraka Allah tabaraka wa taala, fahiya darul azab, maka neraka Allah tabaraka wa taala adalah tempat yang penuh dengan azab. Tidak ada kenikmatan di dalamnya. Untuk siapa? Allati a'addaha Allah taala lil kafirin adh-dhalimin, yang mana neraka itu Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang kafir yang zalim. Alladzina kafaru bihi wa 'asaw rasulah, yang mana mereka telah kufur kepada Rabbnya dan bermaksiat kepada Rasulnya, maksudnya tidak mengikuti Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Fiha min anwa'il azab, di dalam neraka jahanam itu azab. Di dalam neraka itu ada azab lagi. Coba antum bayangkan. Tak bisa kita bayangkan. Campakkan orang ke dalam api, ketika dia sudah terbakar, disiksa lagi. Dimasukkan ke dalam itu siksaan. Ketika di dalam disiksa lagi. Makanya Allah tabaraka wa taala menyebutkan siksaan kan berbagai macam. Siksaan berbagai macam. Bagi wanita yang berpakaian seperti telanjang, ini dia siksaannya. Tapi di neraka dia siksa juga dulu. Masuk neraka siksaan, di dalam neraka ada siksaan demi siksaan yang ada di dalam neraka Allah tabaraka wa taala. Beliau mengatakan, wan nikal ma la yaqturu 'ala al-bal. Ya. Semua yang ada di dalam neraka Allah tabaraka wa taala azab, ya, siksaan yang tidak bisa ya difikirkan oleh pikiran kita. Maka Allah tabaraka wa taala berfirman, wattaqun naral lati uiddat lil kafirin, dan takutlah kalian dengan neraka Allah yang mana neraka itu disediakan untuk orang-orang kafir. Waqal, dan Allah tabaraka wa taala juga mengatakan, ya, memberikan wanti-wanti dan peringatan untuk kita semuanya di dalam surah Al-Kahfi ayat 29. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran, sesungguhnya kami sediakan untuk orang-orang yang zalim itu neraka, api-api yang menyala. Untuk orang yang zalim maksudnya orang-orang kafir, ahli maksiat, orang-orang munafiqun. Untuk orang-orang zalim semuanya. Ya. Untuk orang-orang fasikun masuk semua. Termasuk di dalam ayat ini untuk orang-orang yang zalim. Ahata bihim suradiquha, yang mana neraka Allah tabaraka wa taala itu mengelilingi mereka semua. Tak ada tempat lari lagi. Lari ke kanan neraka, lari ke depan neraka, lari ke belakang neraka. Dikelilingi dia oleh neraka Allah tabaraka wa taala. Namun lihat Allah mengatakan, wa in yastaghithu yughathu bima, ketika mereka meminta minuman kepada malaikat-malaikat Allah tabaraka wa taala, yughathu bima, maka mereka pun diberikan minuman. Namun minuman itu kal muhlil yashwil wujuh, seperti besi-besi yang mendidih yang dapat menghancurkan wajah-wajah manusia. Wa bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa, dan itulah seburuk-buruk minuman. Maka jangan ada kalimat dilontarkan dengan lisan, tak apa-apa lah Ustaz, cuman sebentarnya di neraka. Ini orang gila ini. Kan cuma sehari 2 hari Ustaz, anda dan tidak masalah. Ini ngawur ini orang seperti ini. Ya. Tak masalah kita di neraka. Yang penting kita sebagai seorang muslim. Ini kalimat apa ini? Kalimat syaitan. Padahal Allah telah menjelaskan nih. Orang di neraka Allah tabaraka wa taala disiksa, mereka haus. Mereka minta minum. Allah mengatakan wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Mereka disiksa haus. Bayangkan Mbak, kita bekerja di teriknya matahari, hausnya luar biasa. Itu yang kita cari minuman segar.
Itulah yang ada dalam pikiran orang-orang di dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Haus, kesakitan, minta minum. Wasuqu ma'an hamim. Mereka diberikan minuman, namun minuman yang terbuat dari nanah dan darah yang mendidih. Faqatta'a am'a'ahum. Maka isi perut mereka terpotong-potong. Itu terus minumannya. Coba kita bayangkan. Begitulah keadaan neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan dalam surah Al-A'raf ayat 50, ketika orang-orang neraka masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla dan ahli surga masuk ke dalam ahli surga. Jadi nanti ahli surga itu akan dilihatkan penduduk neraka tuh. Tuh mereka tuh. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dinampakkan ya neraka Allah tabaraka wa taala di hadapan mereka. Kemudian malaikat mengatakan, dari itulah kalian dijauhi. Kemudian penduduk neraka dilihatkan surga. Setelah mereka melihat surga, kenikmatan dan seterusnya, ditutup. Dibukakan pintu neraka. Apa kata malaikat? Dari surga itulah kalian ditutupi, dijauhi, dan kalian mendekatkan diri kepada neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ketika ahli neraka masuk ke dalam neraka, mereka berdialog dengan ahli surga. Apa kata mereka? Di dalam surah Al-A'raf ayat 50, wa nada ashabun nari ashabal jannah. Para penduduk surga memanggil para penduduk neraka Allah memanggil ahli-ahli surga dengan mengatakan, an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Wahai ahli surga, tolonglah kami di dalam ini. Berikan kami sedikit air saja. Tolong, tenggorokan kami kering nih, tolonglah. Berikan kami sedikit air saja, atau apa saja yang Allah berikan kepada kalian rezeki di dalam surga itu. Sedikit jadilah. Mereka merengek di situ. Namun, apa jawaban mereka? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Maka penduduk surga mengatakan langsung, sesungguhnya dua nikmat ini diharamkan oleh Allah untuk orang-orang yang kafir. Merengek minta minum. Namun banyak orang kafir sekarang kaya. Mereka nikmati itu dunia. Ketika mereka mati, mereka yang akan merengek kepada ahli surga. Tidak diberikan minuman. Allah berikan pun minuman, yaitu dia tadi minumannya. Imma air yang mendidih, nanah yang mendidih, atau darah. Itulah minumannya. Ini kan luar biasa, Pak. Disiksa, dikasih minuman, siksaan lagi. Berarti di dalam neraka Allah, para ulama mengatakan siksaan demi siksaan. Dalam ayat yang lainnya, di dalam surah Al-Ahzab ayat 64 sampai 66, Allah mengatakan, innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala melaknat orang-orang kafir dan disediakan bagi mereka neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Khalidina fiha abadan. Mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. La yajiduna waliyya wala nasira. Tidak ada yang mereka tidak mendapatkan sedikit pun para wali dan orang-orang yang menolong mereka. Tidak ada mereka dapatkan. Yauma tuqallabu wujuhum finnar. Pada hari itu wajah-wajah mereka dicampakkan ke dalam neraka Allah. Maksudnya mereka dicampakkan ke dalam neraka Allah. Yaqulun, maka mereka ketika dicampakkan ke dalam neraka Allah, mereka mengatakan, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Alangkah baiknya kami di dunia dulu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Maknanya apa? Mereka menyesal. Makanya ketika orang-orang kufar dinampakkan di neraka Allah tabaraka wa ta'ala di hadapan mereka, langsung mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Alangkah saya baik jadi tanah saja. Tak ada hari pembalasan untuk saya. Makanya kalau anak pribadi jujur, setiap melihat orang-orang non muslim meninggal dunia, saya merinding saya. Mendengar kalimat Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, itu merinding saya. Kenapa? Kita sudah tahu di mana tempatnya. Kekal lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari neraka-Mu. Nah, ini dia pembahasan yang ketiga yang harus kita ketahui. Intinya adalah wajib kita mengimani surga dan neraka. Karena ada juga orang-orang yang tidak mengimani adanya surga, adanya
adanya neraka. Adapun yang di film-film atau di foto-foto bentuk surga macam ni, ada malaikat bersayap, ada burungnya, itu ndak tuh. Itu khayalan semuanya. Kan ada Pak. Ya, ditempel lah, inilah macam surga tuh. Malaikat bersayap putih dan seterusnya, itu khayalan semuanya. Kenapa? Nabi sudah mengatakan tak ada yang pernah melihatnya. Nah, kemudian beliau mengatakan wa yaltahiqu bil imani bil yaumil akhir, dan masuk juga di dalamnya beriman dengan hari akhir adalah al imanu bi kulli ma yakunu ba'dal mauti. Ini kita katakan tadi. Termasuk ya, cara kita mengimani hari kiamat juga adalah mengimani apa saja yang terjadi setelah kematian. Bahkan kematian itu sendiri pun wajib kita imani. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan kematian itu apa? Kiamat kecil. Siapa saja meninggal dunia faqad qamat qiyamatuh, maka sungguh telah bangkit, sudah datang hari kiamatnya. Maknanya para ulama mengatakan qiyamatus saghra, kiamat kecil. Nah, apapun yang terjadi setelah kematian, dari mulai kematian sampai selanjutnya, itu termasuk cara kita mengimani hari kiamat. Apa saja di antaranya? Maka beliau berikan contoh, di antaranya fitnatul qabr. Fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Wahiyya su'alul mayyiti ba'da dafnihi. Ini yang kita pelajari ini. Fitnah kubur itu adalah pertanyaan dua malaikat di dalam kubur. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Ini usul salatah ni dia. Usul salat ini tiga pokok landasan agama. Maksudnya apa? Tiga pertanyaan malaikat. Ini dia pembahasan kita sebenarnya. Ya. Kita akan ditanya siapa Rabb kita. Kita akan ditanya apa agama kita. Dan kita akan ditanya siapa Nabi kita. Jangan kita katakan gampang Ustaz. Anda pernah dengar cerita, orang dengar kajian macam ni, dia hafal Pak, semasa hidup. Man rabbuka rabbi Allah, ma dinuka dini. Dia hafal. Gila habis itu. Dia bukan dengan hafalan, dengan amalan. Apa kata beliau? Fayuthbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit. Maka Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan orang-orang yang beriman perkataan mereka. Thabitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya. Allah akan tetapkan lisan mereka. Maknanya apa? Mereka orang-orang yang beriman akan mudah menjawab pertanyaan dua malaikat. Fayaqulu rabbi Allah. Maka dia akan mengatakan Rabbku adalah Allah, wa dini Islam, dan agamaku adalah Islam, wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabiku adalah Muhammad. Dan ini terdapat di dalam hadis yang sangat panjang. Hadis Bara' bin Azib ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan perjalanan ruh manusia. Jadi ketika ruh kita dicabut oleh malaikat maut, intinya adalah setelah kita berada di dalam kubur kita, maka datanglah dua malaikat akan bertanya kepada kita. Wa ammal mu'min, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adapun orang-orang yang beriman semasa hidupnya, ya, ketika mereka ditanya man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, fayaqulu rabbi Allah wa dini Islam wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal kafir, kata Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam, adapun orang-orang kafir wal fasik, dan orang-orang fasik, fayaquluna ha la adri sami'tu an-nasa yaqul faqultu. Ini keadaan orang kafir. Ahli maksiat, munafikun, orang fasik, orang kafir, ini keadaannya di kubur. Ketika ditanya siapa Rabb kamu, dia akan mengatakan apa? Ha, begitu saja. Apa agama kamu? Dia akan menjawab ha. Siapa nabimu? Maka dia akan menjawab apa? Ha. Sami'tun nas yaqul. Aku dulu di dunia pernah mendengar orang-orang berkata seperti itu, tapi sekarang tak ingat lagi saya. Saya cuma latah saja mengatakan Rabbku Allah, nabiku Muhammad, agamaku Islam. Tapi iman tidak, amal soleh tidak. Nah, apa kata beliau di sini? La adri sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu. Ini dia yang dikatakan oleh orang-orang yang jauh dari Allah tabarak, orang-orang kufar, orang fasik, munafik.
Maka semua mereka akan menjawab seperti ini. Haha, tak bisa dia jawab. Padahal di dunia bisa dia jawab tuh. Ya, coba antum tanya orang non-muslim suruh dia hafal. Hafal dia itu. Kan gampang. Tapi tidak. Tergantung keimanan seorang hamba. Makanya Allah mengatakan yutsabbitullahu alladhina amanu. Allah akan tetapkan orang-orang yang beriman. Maknanya apa? Para ulama tafsir mengatakan akan Allah mudahkan lisan orang-orang yang beriman menjawab fitnah kubur di dalamnya. Menjawab apa? Pertanyaan dua malaikat Allah tabaraka wa ta'ala. Namun bukan berarti orang yang meninggal dunia, mayatnya tak tahu di mana, tidak ditanya. Sebagian orang pikir seperti itu, Pak. Aman nampaknya mayat tuh. Kenapa? Ya fulan tak nampak mayat di mana sekarang. Tak tahu. Apalagi ada orang mikir juga, oh, manusia mati dimakan hewan buas. Habis semua. Tak ada tersisa. Dan tak ada yang dikuburkan. Sebagian orang mengatakan, Masya Allah, aman dia dari pertanyaan. Siapa yang mengatakan aman? Tak ada yang mengatakan aman. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala pun, ya, di dalam kitab beliau, kitab Ar-Ruh, sudah beliau jelaskan di situ. Semua kita mau dikuburkan atau tidak akan ditanya oleh dua malaikat Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan fi ma'anal hadis, kalau sudah beranjak 7 langkah kaki, ya, dari kuburnya, maka datanglah dua malaikat akan bertanya. Maka datanglah cerita-cerita khurafat, khuza'balat, ya. Syekh fulan atau wali fulan, kiai fulan, ustaz fulan, tak pernah ditanya sampai sekarang. Kenapa? Kubur tak pernah sepi, kata dia. Ini akal-akalan kita itu, Pak. Ya, itu akal-akalan kita. Kenapa? Ya kuburnya tak pernah sepi. Pergi orang datang lagi, pergi datang, nggak pernah sepi. Ditunda. Pertanyaan malaikat itu mantap kali. Ya, tak ada, itu khurafat semuanya. Ya. Nah, ini yang pertama. Ya. Yang kedua termasuk yang harus kita imani juga adalah azabul qabri wa na'im. Fitnah kubur tadi Nabi kan sudah mengajarkan kita. Ya. Begitu juga azab kubur. Azab kubur dan nikmat kubur. Fayakunul azabu lidzalimin minal munafiqin wal kafirin. Maka azab kubur itu berlaku untuk orang-orang yang zalim dari orang-orang munafik dan kafir. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-An'am ayat 23, "Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum." Walau tara, ya, idz zalimun, dan ketika orang-orang zalim itu melihat, ya, melihat ketika mereka sudah dalam keadaan sakaratul mereka, maka mereka melihat malaikat Allah tabaraka wa ta'ala yang membentangkan tangan-tangan mereka untuk menyambut nyawa mereka, untuk mencabut. Itu malaikat maut mencabut nyawa dia. Kemudian al-yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum taqulun. Hari ini kalian akan, ya, diberikan balasan terhadap apa yang telah kalian ucapkan dan kalian yakini. Kenapa? Taquluna 'ala Allahi ghairal haqq. Kalian berbicara tentang Allah tanpa hak. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan kalian dulu di dunia semasa hidup terhadap ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala menyombongkan diri. Ada azabnya kubur dan nikmat kubur. Cuman perlu kita ketahui itu dirahasiakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada satu manusia pun yang tahu gimana bentuknya. Sebagaimana Allah mengatakan, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Jangan kalian mengira orang-orang yang mati dalam medan perang mati syahid, mereka meninggal dunia. Tidak. Kan tapi mereka hidup di dalam kubur mereka dan mereka di sisi mereka mendapatkan rezeki. Akan tetapi para ulama tafsir semuanya sepakat tidak ada yang tahu bagaimana kehidupan di dalam itu. Maka jangan sangkut pautkan dengan kehidupan dunia ini. No, kan dapat rezeki dia itu, sama kita di dunia ini. Ya, makanya datanglah tawasul kepada orang meninggal dunia. Tidak ada ulama tafsir mengatakan itu. Mereka semua mengatakan apa? Yaliqu bi jalali. Hanya Allah yang tahu. Bagaimana? Ini perkara gaib. Yang harus kita lakukan hanya mengimaninya saja. Dalam ayat yang lain surah Al-Ghafir ayat 44 Allah mengatakan tentang Fir'aun.
dan pengikut-pengikutnya. Apa kata Allah? An-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Jadi Firaun dan bala tentaranya yang mati itu, laknatullahi 'alaihim ajma'in, ya, di dalam kubur mereka, atau mereka kan tak dikubur. Mereka kan tak dikubur, udah dikubur dalam Laut Merah. Maka mereka di pagi dan sore hari, ya, api neraka dihadapkan ke hadapan mereka. Maksudnya apa? Mereka disiksa. Neraka diperlihatkan, mereka disiksa di dalam kubur mereka. Wa yauma taqumus saah, dan ketika datangnya hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, ya, berikanlah Fir'aun dan bala tentaranya sepedih-pedih azab. Jadi makanya ketika orang-orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa taala masuk kubur, mendapatkan nikmat kubur, maka dia akan mengatakan apa? Ya, percepatlah hari kiamat. Percepat hari kiamat. Kenapa? Karena dia di dalam kubur itu, di antara nikmatnya adalah dinampakkan tempatnya nanti di mana. Maka orang-orang yang beriman akan selalu berharap kepada Allah cepat hari kiamat. Adapun orang-orang kufar, orang-orang munafikun, fasikun, enggak. Mereka akan mengatakan apa? Jangan sampai datang hari kiamat, karena mereka tahu nanti tempatnya ke mana. Inilah kejadian yang ada di dalam kubur nantinya. Wa fi sahihi Muslim, di dalam sahih Muslim dari hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Falaula alla tadafanu la da'awtu Allah an yasma'akum min adzabil qabri alladhi asma'u min." Kalaulah, ya, kalian juga tidak dikafankan, maksudnya kalian tidak meninggal dunia dan kalian tidak dikuburkan, kalaulah seperti itu kenyataannya, niscaya pasti aku akan berdoa kepada Allah tabaraka wa taala agar kalian mendengar siksaan kubur sebagaimana aku mendengar itu. Cuman kita kan sama, berada di dalam tanah juga besoknya, nantinya ketika telah meninggal dunia. Makanya azab kubur disembunyikan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam riwayat yang lain, siksaan kubur itu, ya, semua makhluk mendengarnya illa tsaqalain, kecuali manusia dan jin. Kemudian apa kata Nabi? Kalaulah kalian mendengar satu teriakan mereka saja, la sa'iqa, dia akan pingsan di tempat. Dia akan pingsan di tempat. Ya. Kemudian apa kata beliau? Thumma aqbala biwajhihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap sahabat-sahabatnya sembari mengatakan, ta'awwadzu billahi min adzabin nar. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab neraka Allah. Qalu na'udzu billahi min adzabin nar. Maka semua sahabat yang hadir ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, kami berlindung kepada Allah dari azab neraka. Faqala ta'awwadzu billahi min adzabil qabr. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, minta perlindunganlah kepada Allah dari azab kubur. Qalu na'udzu billahi min adzabil qabr. Maka semua sahabat yang hadir mengatakan, ya Rasulullah, kami berlindung kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Kemudian Nabi mengatakan, ta'awwadzu billahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Mintalah perlindungan kepada Allah tabaraka wa taala dari segala fitnah yang nampak ataupun yang tidak nampak. Qalu na'udzu billahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Ya Rasulullah, kami berlindung kepada Allah dari segala fitnah yang nampak ataupun yang tidak nampak. Kemudian Nabi mengatakan kembali kepada semua sahabat dan untuk kita semuanya, ta'awwadzu billahi min fitnatid dajjal. Mintalah perlindungan kepada Allah oleh kalian dari fitnahnya Dajjal. Qalu, maka semua sahabat mengatakan, na'udzu billahi min fitnatid dajjal. Kami berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Makanya ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa yang insyaallah semua kita hafal lah. Ya, saya husnuzonnya semua kita hafal. Ketika sebelum salam kan Nabi mengatakan ta'awwadzu billahi min arba'. Setelah kita baca salat Ibrahimiyah, Allahumma shalli ala Muhammad terus dan tasyahud akhir, maka Nabi mengatakan apa? Ta'awwadzu billahi min arba'. Mintalah perlindungan kepada Allah oleh kalian dari 4 perkara. Kalau bisa itu dibaca terus sebelum salam. Apa itu? Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min adzabin nar wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnati masihid dajjal. Ini Nabi, Pak. Nabi Muhammad pun doa macam tu, Pak. Kita jangan pede
Nabi, sekelas Nabi saja doa macam itu sampai meninggal dunia. Kita pede tidak terfitnah dengan kematian yang ada di dalam kubur. Yakin kita bisa menjawabnya. Maka Nabi mengatakan apa? Minta perlindungan dari 4 perkara. Apa itu? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Aku berlindung kepadamu dari azab neraka. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah Dajjal. Maka bacalah ini setiap sebelum salam di akhir salat. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah taala akan kita lanjutkan kajian kita pada pertemuan berikutnya biidznillah tabaraka wa taala. Apa yang benar semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah datang dari syaitanir rajim dan dari kesalahan ana pribadi, ana memohon ampun kepada Allah tabaraka wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني